Kali ini kita akan mempelajari besaran vektor pada bahasan persamaan resultan penjumlahan vektor. Pada video-video sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari bagaimana cara menjumlahkan vektor-vektor dengan metode grafis. Metode grafis artinya teman-teman menjumlahkan vektor dengan cara melukiskannya kan, yaitu dengan cara metode segitiga, poligon, dan jajar genjang. Nah, kali ini kita akan coba mencari resultan vektor dengan cara menggunakan persamaannya nih. Oke, misalkan ya ada vektor A dan ada vektor B. Seperti yang telah dipelajari pada video sebelumnya, kita bisa menjumlahkan vektor A dan vektor B ini dengan metode bisa segitiga atau jajar genjang kan? Nah, misalkan kita akan jumlahkan dengan metode jajar genjang nih. Jadi ini vektor A, ini vektor B, ini vektor yang sejajar vektor A, vektor yang sejajar dengan vektor B. Nah, maka ini resultannya. Ini sudah teman-teman pelajari kan ya metodenya di video sebelumnya. Nah, di sini kita mau hitung nih, sebenarnya berapa sih panjang resultannya itu jika vektor A diketahui panjangnya, vektor B juga diketahui, terus sudut antara A dan B juga diketahui nih. Kalau besaran-besaran tersebut kita bisa ketahui, maka panjang resultan ini bisa kita hitung. Dengan cara persamaan ini. R sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A vektor B kosinus theta. Nah, theta di sini adalah sudut apit antara kedua buah vektor yang dijumlahin. Bukan sudut dari arah vektor A, bukan juga sudut dari arah vektor B. Ini sudut apit antara A dan B. Oke, jadi resultannya bisa menggunakan persamaan ini. Ini diperolehnya dari persamaan metode kosinus sih sebenarnya di matematik ya untuk lebih lengkapnya. Nah, ini digunakan untuk mencari resultan penjumlahan vektor. Gimana kalau selisih? Misalkan yang mau kita carinya adalah selisih antara vektor A dan vektor B nih, besarnya berapa gitu. Nah, untuk selisih, ini persamaannya sama aja. S selisih sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Cuman plus di sini nih berubah jadi min 2AB kosinus theta. Bedanya di sana teman-teman. Ini persamaan untuk resultan penjumlahan, ini persamaan untuk resultan selisihnya. Kemudian, karena resultan ini merupakan vektor juga, jadi selain dia memiliki besar panjang nih ya, jadi besarnya bisa kita hitung dengan persamaan yang ini. Oke. Atau kalau selisih yang ini. Dia juga memiliki arah nih. Arahnya biasanya dinyatakan dengan sudut tertentu. Nah, sudutnya sudut alfa nih, arah dari resultannya. Untuk menentukan sudut dari resultan ini, teman-teman bisa gambarin lagi nih. Nah, kedua buah vektor yang dijumlahinnya, yaitu vektor A dan vektor B-nya. Kalau kelihatan kayak gini, berarti ini case segitiga kan? Jadi, nah, sudut alfa ini kan sudut resultan yang tadi kita ingin ketahui ya. Theta ini tadi, di gambar sebelumnya, ini adalah sudut apit antara A dan B. Nah, ini theta ini adalah sudut apit antara A dan B. Beta ini dapat dari mana? Kenapa ada beta? Beta ini adalah 180 dikurangi theta kan? Karena ini berpelurus. Oke? Jadi, teman-teman bisa temukan beta dengan cara mengurangi 180 dikurangi tetanya. Kemudian, kita bisa menggunakan persamaan perbandingan ini nih. Ini namanya metode sinus. B, nah sisi B per sinus sudut di hadapannya, sudut di hadapan B adalah alfa. Teman-teman tinggal tarik garis dari sisi B ke depannya. Nah, ini sudut alfa. Oke. Sama dengan R per sudut di hadapannya, beta. Nah, ini bisa juga sih diterusin. A misalkan. Yang ini per sinus sudut di hadapannya di sini. Nah, ini nggak ada kan, misalkan ini sudutnya gamma ya. Jadi per sinus gamma. Karena yang ingin kita tentukan cuma ini, nah sudut alfa atau sudut dari resultan vektornya, maka sampai sini aja, ini udah nggak diperluin nih.
Persamanya B per sin alfa sama dengan R per sin beta. Jadi kalau kita mau tahu berapa sin alfanya, ini nah tinggal dibalik aja ya. Sin alfa sama dengan sin beta per R dikali B. Itu untuk mencari sudut dari resultan vektor. Soal nomor 1. Pada nomor 1 ini diketahui vektor gaya F1 memiliki besar 2 Newton. F1 2 Newton berarah 30 derajat dari sumbu X positif. Sementara vektor gaya F2, nah F2 itu 4 Newton, memiliki arah tepat ke sumbu Y positif. Jadi kalau kita gambar kedua vektor pada diagram kartesian, jadinya gini kan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Vektor F1 membentuk sudut 30 derajat, jadi kira-kira segini. Nah, 30 derajat dari sumbu X positif. Ini F1. Sementara vektor F2 memiliki arah tepat ke sumbu Y positif. Jadi gambarnya lurus di sumbu Y positif sini. Ini F2. Oke, ini F1. Ini F2. Terus ditanyakan besar resultan kedua vektor tersebut. Apa persamaan resultan? Resultan vektor bisa kita cari lewat persamaan R sama dengan akar dari apa? F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 kosinus fungsi cos sudut apit di antara F1 dan F2, sudut theta. Oke, mana sudut theta? Theta adalah sudut apit antara F1 dan F2. Ini F1, ini F2, maka theta adalah sudut antara ini, F1 dan F2. Nah, sudut segini, ini berapa? Jadi kalau segini 30 derajat, ini 30 nih, 30 derajat. Nah, maka sisa ini sampai ke sumbu Y pasti besar sudutnya adalah 60 derajat. Dari mana? Dari 90 derajat, karena arah F2 itu tepat ke sumbu Y, jadi 90 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi sudut apitnya, atau theta, nih tetanya adalah 60 derajat. Tahu ya teman-teman? Karena theta adalah sudut apit antara F1 dan F2. Jadi bukan sudut arah F1 atau arah F2-nya, tapi sudut apit di antara keduanya. Oke, kita teruskan ke persamaan resultan tadi. R sama dengan akar F1 besarnya 2 Newton, 2 kuadrat, ditambah F2 besarnya 4 Newton, 4 kuadrat, tambah, nah yang ini satu suku nih, jadi dikerjainnya bareng-bareng. Ditambah 2 dikali 2 dikali 4 dikali kosinus 60 derajat. Oke. R sama dengan akar 2 kuadrat 4 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 2 kali 2 kali 4 16 juga, kosinus 60 derajat. 60 derajat adalah sudut istimewa. Teman-teman ingat berapa kosinus dari sudut istimewa? Sudut istimewa itu ada 0, ada 30, 45, 60, dan 90 untuk kuadran satunya. Nilai cosnya, nilai kosinusnya gimana sih caranya? Gimana sih cara mengetahuinya? Gampangnya cara ngetahuinnya adalah lewat ngapalin berapa cos 0, berapa cos 30, berapa cos 45. Cuman untuk gampang ngapalinnya, teman-teman bisa lakuin ini nih. Semua nilai cos akan dimulai dari setengah akar. Nah, ini setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, oke. Nah, dari 90 derajat, nilai kosinusnya adalah setengah akar 0. 60 derajat, setengah akar 1. 45, setengah akar 2. Terus berturutan bertambah.
0, 1, 2, berikutnya berarti 3, dan ini 4. Nah, setengah akar 0 berapa? 0. Jadi 0 dikali setengah nilai kosinus 90 derajat adalah 0. Ini, yang kosinus 60 derajat, akar 1 sama dengan 1. 1 dikali setengah, setengah. Jadi nilai kosinus 60 derajat adalah setengah. Ini yang akan kita cari. Berikutnya nih, kalau kayak 45, akar 2 kan nggak bisa kita akarin ya. Jadi, berapa cos 45? Ya gini aja, setengah akar 2 gitu. Terus kalau cos 30, nah sama akar 3 juga sulit kita akarin kan, karena dia 1,73 sekian kan, nggak apal gitu pasnya. Jadi cos 30 derajat itu setengah akar 3 aja. Nah, untuk kosinus 0 derajat, lihat akar 4 adalah 2, jadi 2 dikali setengah, hasilnya 1 gitu. Oke, ini untuk nilai kosinus sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Lengkapnya teman-teman bisa pelajari di matematik ya. Oke, yang kita inginkan adalah nilai cos 60 derajat. Nah, yang ini nih teman-teman. Jadi nilainya adalah setengah. Jadi 16 dikali setengah. Nah, jadi nilai resultannya adalah akar 4 tambah 16, 20, ditambah 16 kali setengah, 8. Nah, jadi resultannya adalah akar 28. Berapa akar 28? Akar 28 nggak pas juga, cuman kita bisa pecah. Jadi akar 4, akar 7. 4 kali 7, 28 kan? Nah, akar 4 bisa keluar nih, 2 akar, sisanya 7. 2 akar 7 Newton. Jadi jawabannya adalah opsi D. Gitu. Oke, jelas ya teman-teman? Cara menghitung resultan vektor lewat persamaan adalah menggunakan persamaan ini, R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta. Theta adalah sudut apit di antara kedua vektor yang mau dicari resultannya. Gitu. Oke, berikutnya. Nomor 2, kita bicara tentang vektor momentum. Teman-teman ingat ya, momentum juga termasuk ke besaran vektor. Jadi, kalau kita mau cari resultan penjumlahan momentumnya, maka lewat persamaan resultan penjumlahan vektor. Jadi sama aja gitu. Vektor momentum benda pertama memiliki besar 12 kg meter per second. P1 12 kg meter per second. Sementara benda kedua memiliki besar momentum benda kedua 16 kg meter per second. Oh iya, jangan lupa tinjau juga arahnya, karena vektor itu selain punya besar, punya arah juga. Nah, arah momentum yang pertama berarah membentuk sudut 37 derajat dari sumbu X positif. Karena ada sumbu X positif, nanti ada sumbu Y positif, kita harus gambarkan diagram kartesiannya supaya jelas. Ini X positif, ini Y positif. Nah, vektor momentum pertama membentuk sudut 37 derajat. Kira-kira segini, teman-teman ya. 37 derajat. Ini P1. Terus, vektor momentum kedua membentuk sudut 53 derajat dari sumbu X negatif nih. Kalau tadi dihitung dari sini, ini X positif. Sekarang vektor momentum yang kedua dihitungnya dari sini nih, X negatif. Jadi 53-nya dari sini teman-teman, diambil ke sana. Nah, kira-kira segini. Ini besarnya 53 derajat. Ini P2, oke. Ini 37 dari sumbu X positif, yang P2 53 derajat dari sumbu X negatif. Nah, kalau kita ingin cari sudut apit, kira-kira berapa sih? Sudut ini nih teman-teman. Nah, ini antara X positif dan X negatif, ini kan lurus kan? Sudut totalnya adalah 180 derajat nih. Dari sini sampai sini nih, 180. Kita udah punya 37, punya 53 juga. Jadi, sudut apitnya adalah 180 derajat, dikurangi 37, dikurangi lagi 53 kan? Nah, 180, nah ini 37 dan 53, 90 pas ya, jadi 180 kurang 90, 90
derajat. Oke, sudut apitnya sudah tahu nih sekarang. Jadi, kalau kita mau gunakan persamaannya, R sama dengan resultan sama dengan apa? Akar. Vektor pertamanya sekarang vektor momentum, jadi jangan pakai F ya, pakainya simbolnya P. P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2 P1 P2 apalagi? Kosinus sudut apit antara P1 dan P2. Oke, masukin angkanya. Akar P1-nya adalah 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 2 dikali 12 kali 16 dikali cos 90 derajat. Ingat nggak yang tadi di slide sebelumnya? Kita hitung dulu ya yang kuadrat-kuadratnya. 12 kuadrat, 144. 16 kuadrat, 256. Berikutnya ditambah 2 kali 12 kali 16. Berapa cos 90? Cos 90 kalau lupa lihat di yang sebelumnya. Nah ini, cos 90 0 teman-teman ya. 2 kali 12 kali 16 dikali 0. Nah, jadi 0 dikali angka-angka ini. Nah, suku terakhir nilainya 0. Ya, jadi kita nggak usah ngitung kali-kali ini dulu, ribet. Jadi karena angka dikali 0 langsung aja 0. R sama dengan akar 144 tambah 256. Kalau teman-teman jumlahin berapa? 0, yang keduanya 0 lagi ya. Terus 4. Oke, 400 ya. Ditambah ini suku terakhir, 0. Akar 400 tambah 0. Akar 400. Berapa akar 400? 20. Satuannya apa? Kilogram meter per second. Karena dia vektor momentum. Jadi jawabannya adalah opsi E. Oke, itu untuk resultan vektor dua buah momentum. Theta adalah sudut apit antara dua buah vektor yang mau dicari resultannya, bukan sudut arah masing-masing vektor ya. Oke. Berikutnya, nomor 3. Suatu gaya bekerja pada sumbu X positif dengan besar 9 Newton, sementara gaya yang lain bekerja pada sumbu Y positif dengan besar 12 Newton. Nah, selalu kalau ada X positif, Y positif, teman-teman, gambarkan dulu diagram kartesiannya supaya kebayang. Ini X positif, ini Y positif. Gaya pertama arahnya searah sumbu X positif. Jadi ke sini nih, ini F1. Berapa tadi besarnya? 9 Newton. Sementara gaya yang lain bekerja pada sumbu Y positif. Oh, pas nih ke sini teman-teman. Nah, ini F2 besarnya adalah 12 Newton. Berapa sudut apitnya? Sudut antara X positif dan Y positif. Tepat 90 derajat. Nah, yang A katanya tentukan besar resultannya. Resultan bisa dicari dengan persamaan akar F1 kuadrat, karena ini vektor gaya ya. F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 kali kosinus theta. Akar berapa F1? F1-nya 9 kuadrat ditambah F2-nya 12 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 2 kali 9 dikali 12 kosinus 90 derajat. Ingat nggak yang tadi? Sama kayak soal sebelumnya banget. Kosinus 90. Besarnya 0. Jadi suku terakhir ini 0. Nggak usah kita hitung. Akar 81 ditambah 144. Sama dengan akar 5, 2, 2. Akar 225 berapa teman-teman? Pas nih. 15 Newton. Ini besar resultan kedua buah vektor yang dijumlahkan antara F1 dan F2 gitu. Nah, yang B tentukan arah dari resultan vektor tersebut.
nih ya, supaya kebayang, kita mau jumlah ini. Kita akan gambar secara grafis dulu dengan metode jajar genjang misalnya ya. Ini dibuat vektor sejajar F2, dibuat vektor sejajar F1, kemudian tarik garis dari pangkal bersama, pangkal yang berimpit antara F1 dan F2 sampai ke ujung berimpit antara kedua buah vektor sejajar tadi. Nah, ini vektor resultannya. Nah, yang ditanya itu ini nih, teman-teman. Nah, arah sudut resultannya. Misalkan kita kasih nama sudutnya alfa ya. Nah, ini alfa nih sudut resultannya. Ini sudutnya 90 derajat. Sisi ini 9 Newton. Maka sisi yang ini, nah, sisi ini kalau kita bentuk segitiga, ini kan panjangnya sama kayak yang ini ya, F2 juga. Jadi yang ini 12 Newton. Nah, untuk mencari sudut alfa ini, kita akan gunakan aturan sinus. Aturan sinus itu adalah dengan cara membandingkan suatu sisi, nah ini satu sisi nih, sisi R, per sinus sudut di hadapannya, R itu sudut yang di hadapannya adalah ini. Nah, sudutnya 90 derajat. Sama dengan sisi yang lain, ini misalnya 12 per sinus sudut yang di depannya. Nah, ini. Sinus sudut yang di hadapannya adalah alfa. Alfa adalah sudut yang ingin kita cari. Oke, sini ya. R-nya adalah tadi sudah kita cari 15 per sin 90. Oh, tadi kan baru nilai cos yang kita bikin tabel untuk sudut-sudut istimewanya. Gimana kalau nilai sin? Sin itu sebenarnya hampir mirip dengan cos. Oke, kita bikin tabel dulu untuk sudut-sudut istimewa. 0, berapa? 30, 45, 60, 90. Nah, jika teman-teman ingin tahu berapa nilai sinus dari sudut-sudut ini, maka caranya sama, tinggal setengah kali akar. Setengah kali akar, setengah kali akar, setengah kali akar, dan setengah kali akar. Nilainya, kalau tadi berturutan dari 90 sampai 0, sekarang dari 0 dulu. Nilainya mulai dari 0 derajat itu nilainya 0. 30 nilainya bertambah 1, 45 jadi 2, 60 derajat itu berarti 3, 90, 4. Nah, ini seperti kebalikan yang tadi ya. Jadi sin 0 adalah akar 0 dikali setengah, 0. Sin 30 akar 1, 1 dikali setengah, setengah. 45 akar 2 nggak bisa diakarin, jadi tetap aja setengah akar 2 kayak sebelumnya ya. Sin 60 derajat, akar 3 biarin aja, jadi setengah akar 3. Sin 90, akar 42, 2 kali setengah, 1. Nah, jadi sin 90 yang ingin kita ketahui adalah nilainya 1. Sama dengan 12 per sin alfa. Nah, ini yang akan kita cari. Ini kali silang ya. Oke, 15 sin alfa sama dengan 12 dikali 1. Kalau pindah sini. Jadi sin alfa adalah 12 dibagi 15. Disederhanain. 12 per 15. 3 per 5. Alfa kira-kira besarnya adalah 37 derajat. 37. Nah, 37 ini dia sebenarnya bukan sudut istimewa, tapi sering keluar nih. Jadi teman-teman bolehlah apal ya untuk sinus 37, cos 37, sin 53, cos 53 itu sering keluar tuh. Jadi, arah dari resultannya adalah 37 derajat ini tuh terhadap sumbu X positif gitu. Oke, itu untuk nomor 3. Berikutnya, nomor 4. Dua buah vektor memiliki besar yang sama bekerja pada suatu benda titik yang membentuk sudut apitnya 120 derajat. Nah, kita hanya tahu sudutnya 120 derajat.
perbandingan antara besar resultan penjumlahan, jadi resultan penjumlahan, dan selisihnya adalah, ini yang ditanya nih teman-teman. Oke, apa persamaan R? Udah tahu ya, ini akar F1 kuadrat, misalkan vektornya vektor gaya ya, ditambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 kosinus theta. Kalau selisih itu mirip nih. Bedanya yang ini. Nah, tanda plus di sini untuk selisih berubah jadi minus atau negatif. Ditambah F2 kuadrat, nah di sini ya, minus 2F1 F2 cos theta. Nah, kita akan bandingkan karena di soal ini diminta perbandingannya berapa. Nah, karena perbandingan sama dengan kita pindah di tengah-tengah. Oke. R per S ini yang akan kita cari. R per S. Apalagi yang diketahui, dua buah vektor memiliki besar yang sama. Jadi teman-teman bisa samain F1 sama dengan F2. Karena sama aja, ini kita tulis F aja ya. Nah, jadi yang di atas F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 kali F cos theta. Tuh, 1 dan 2-nya hilang nih, sama-sama jadi F aja. Yang bawah jadi F kuadrat tambah F kuadrat minus 2F cos theta. Oke. Oh iya, tetanya berapa? Tetanya kata soal 120 derajat. 120 derajat. Oke. R per S sama dengan, nih teman-teman, ini kan ada akar ya, nggak enak. Nah, kita bisa hilangkan akar dengan cara mengkuadratkan kedua buah ruas. Karena ini persamaan selama masing-masing ruas diperlakukan sama-sama dikuadratkan gitu, maka tidak mengubah persamaan. Oke, jadi ini R kuadrat S kuadrat, ruas kanan kuadrat menghilangkan akar, jadi akar udah nggak ada ya. F kuadrat tambah F kuadrat, 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat, berapa? Cos 120? Cos 120 nih, nanti kalau teman-teman bikin list lagi, ini nilainya adalah minus setengah. Nah, dibagi 2F kuadrat min 2F kuadrat min setengah lagi. Nah, ini jadi apa? 2F kuadrat. Ini jangan 2F kuadrat tambah 2F kuadrat dulu ya. Kita kalikan dulu nih. 2F kuadrat ini sama min setengah. Jadinya 2F kuadrat min F kuadrat per 2F kuadrat plus F kuadrat, oke? R kuadrat per S kuadrat adalah 2F kuadrat min F kuadrat. F kuadrat per 2F kuadrat tambah F kuadrat. 3F kuadrat. Oke, F kuadrat bagi F kuadrat. 1 per 3. Tapi ini masih R kuadrat dan S kuadrat ya. Supaya jadi R per S aja, maka kita akarkan R per S akar 1 per akar 3 atau 1 per akar 3. Jawabannya adalah C. Ini untuk perhitungan resultan dengan menggunakan persamaan ya. Jadi persamaan yang digunakan adalah akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 kosinus theta. Itu untuk besar resultannya. Sementara untuk nyari arahnya, teman-teman bisa gunakan kaidah sinus. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.